البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan seputar khatimah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan beliau tentang kaidah-kaidah pokok dalam mensikapi kekeliruan yang datang dari seorang alim atau seorang tokoh. Bahwasanya kekeliruan itu disikapi tidak semuanya sama. Di antara hal yang menjadi pembeda antara adalah yang pertama adalah niatan. Kalau seorang sengaja untuk menyebarkan kesesatan, tentunya berbeda dengan seorang yang niatannya bagus tapi ternyata terjatuh dalam kesalahan. Walaupun sama-sama untuk kedua perkara ini sama-sama diapakan? Sama-sama harus dijelaskan sisi kekeliruannya. Adapun dalam mensikapi orangnya tentunya berbeda. Nah, seorang yang memang dikenal menyelisihi kebenaran dan menyengaja untuk menyelisihinya setelah datang petunjuk, maka ini pantas untuk dihajar dan manusia diperingatkan darinya. Sedangkan seorang yang dikenal dengan nasihat dan kejujuran dalam mencari al-haq tapi ternyata keliru, tidak tentunya disikapi sesuai dengan yang pantas baginya. Baik. Kemudian kemarin juga berhubungan dengan permasalahan apakah ahli sunnah mengkafirkan ahli takwil atau memfasikkannya. Di sini juga ada kaidah penting. Nah, yang merupakan hukum asal seorang muslim, bagaimana kaidahnya itu? Menggrikin. Bahasanya pengkafiran dan memfasikkan itu bukan kembali kepada orang per orang, bukan kembali kepada kita, tapi itu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, karena termasuk hukum syar'i. Maka tidak boleh mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh dalil, dan tidak boleh memfasikkan kecuali yang difasikkan oleh dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian hukum asal seorang muslim apa? Kedua, muslim yang bagaimana ini? Nah, yaitu hukum asal seorang muslim yang zahir penampakan dia adalah apa? Adalah. Yang dimaksud dengan adalah apa, Hudzaifah? Nah, kondisi di mana ketaatan dia mendominasi daripada kemaksiatannya, sehingga seorang muslim kalau dilihat ketaatannya dominan daripada kemaksiatan yang dia lakukan, maka dihukumi tetap berada di atas keislaman dia. Nah, dan tetap
keadilan dia sampai betul-betul dengan pasti diketahui dia keluar dari hukum asal tersebut. Nah, kita lanjutkan. Qala wa 'ala hadza fayajibu qabla al-hukmi 'ala al-muslimi bi kufrin aw fisqin an yanzura ila amrayn. Maka berdasarkan penjelasan ini wajib sebelum menghukumi atas seorang muslim dengan kekafiran atau kefasikan untuk memperhatikan dua perkara. Jadi kalau mau menghukumi fulan kafir atau fulan fasik, perhatikan dua perkara ini terlebih dahulu. Ahadihima, yang pertama, dalalatul kitab aw sunnah ala anna hadzal qawla aw al-fi'la mujibun lil kufri aw al-fisqi. Yang pertama kali harus dilihat penunjukan Alkitab atau as-sunnah terhadap perkataan ini atau perbuatan ini, bahwasanya hal itu mengharuskan pelakunya terjatuh dalam kekufuran atau kefasikan. Jadi lihat dulu perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang diucapkan, apakah ada dalil menunjukkan bahwasanya itu kufur, bahwasanya itu fisq atau tidak. Itu poin yang pertama. Kemudian atsani intibahu hadzal hukmi 'ala al-qa'ilil mu'ayyan aw al-fa'ilil mu'ayyan. Kemudian kecocokan hukum ini terhadap orang yang mengatakan secara orang per orangnya, secara individunya atau personilnya, maupun apa yang melakukan perbuatan itu secara personnya. Paham? Karena hukum secara umum di poin pertama berhubungan dengan perbuatannya. Perbuatan ini dihukumi kafir pelakunya. Paham? Siapa yang melakukan ini dihukumi kafir pelakunya. Siapa yang melakukan ini dihukumi fasik pelakunya. Misalnya datang dalil demikian. Paham? Nah, maka poin kedua harus diperhatikan kecocokan hukum tersebut terhadap orang yang mengatakan tadi atau orang yang melakukan perbuatan tadi. Kenapa? Karena terkadang di sana ada udzur dan di sana ada pencegah. Makanya dikatakan setelahnya bihaitsu tatimmu syurutut takfiri aw at-tafsiki fi haqqihi wa tantafil mawani'. Nah, di mana sempurna padanya syarat-syarat pengkafiran atau pemfasikan pada hak orang tersebut, dan betul-betul tidak ada penghalang untuk diterapkan hukum tadi kepada pelakunya. Jadi kalau singkatnya, poin yang pertama dilihat dulu dalil, apakah yang dilakukan itu merupakan perbuatan kekafiran atau bukan. Kemudian yang kedua, apakah ketika diterapkan pada orang tadi ya yang betul-betul melakukannya, misalnya si fulan, ketika mau diterapkan pada si fulan, apakah cocok atau tidak. Dan kecocokan ini diketahui dengan apa? Dengan terpenuhi semua syarat-syarat pengkafiran atau pemfasikan. Kemudian yang kedua apa? Terbebasnya dari semua penghalang. Ini poin yang harus dipahami dengan baik. Harus syarat-syaratnya terkumpul dan apa penghalang-penghalangnya apa? Tidak ada secara keseluruhan. Kapan ada penghalang padanya, maka tidak bisa diterapkan hukum tersebut. Baik. Lalu syarat-syaratnya apa? Wa min ahammi syurut an yakuna 'aliman bi mukhalafatihi. Dan di antara syarat yang paling penting yaitu apa? Dia itu betul-betul mengetahui penyelisihannya. Nah, dia telah tahu penyelisihan yang dia lakukan. Alladzi aujabat an yakuna kafiran aw fasikan. Ia mengharuskan dia menjadi seorang kafir atau seorang fasik. Dia telah tahu. Nah, liqaulihi ta'ala may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla
saja yang menyelisih Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Di sini pendalilannya. Setelah jelas baginya petunjuk. Berarti kalau belum jelas baginya petunjuk, belum paham, ya dinasihati, dipahamkan, sehingga belum bisa diterapkan padanya hukum tadi. Paham? Di sini dikatakan min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ini sisi pendalilannya. Nah, siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas padanya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling, semakin dijauhkan ke dalam kesesatan, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa qawlihi wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allaha bikulli syai'in alim. Dan tidaklah kami menyesatkan suatu kaum setelah kami berikan hidayah kepada mereka sampai dijelaskan kepada mereka hal-hal yang harus mereka jauhi. Nah, sampai jelas apa-apa yang tidak diperbolehkan. Nah, maka ketika dilanggar mereka tahu itu pelanggaran, tapi mereka nekat. Nah, itu maksudnya. Inna Allaha bikulli syai'in alim, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inna Allaha lahu mulkus samawati wal ardi yahyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Sungguhnya bagi Allah kekuasaan di langit-langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan tidaklah bagi kalian itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala seorang pelindung dan penolong pun. Itu tidak ada pelindung dan penolong bagi kalian selain Allah. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini akan dilihat pada perkataan hatta yubayyana lahum ma yattaqun, yaitu sampai tentang penjelasan. Berarti kalau seorang jahil bahwasanya itu perkara yang dilarang, maka dia mendapatkan udzur. Nah, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-udzru bil jahli. Nah, sehingga dipersyaratkan iqamatul hujjah, ditegakkannya hujjah, di mana dia tahu bahwasanya itu perkara dilarang. Di sini ada hal penting yang harus dipahami, yaitu yang harus dia ketahui minimalnya ikhwanillah, dia itu tahu kalau yang dilakukan itu terlarang. Dan harus tahu kalau yang dilakukan itu menjadikan dia kafir. Paham? Nah, sebatas dia tahu itu haram dalam agama ini, kemudian dengan sengaja melanggar, nah maka berarti dia telah tahu kalau itu larangan dalam Islam. Nah, berarti dia menyengaja untuk melanggar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika datang seorang sahabi yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihtaraqtu, aku terbakar ya Rasulullah. Maksudnya karena dosa dia, di mana dia di siang hari bulan Ramadan mendatangi istrinya. Dia paham itu muharram, tapi sengaja dia lakukan. Makanya datang kepada Nabi dengan penuh kegelisahan. Aku telah melakukan dosa wahai Rasul, minta jalan keluar. Tapi dia tidak tahu kalau itu hukumannya apa, tidak tahu. Yang jelas dia tahu itu dilarang. Tapi tetap Nabi SAW menetapkan hukum untuk dia membayar kafar. Ini salah satu pendalilan. Baik. Sehingga kalau seorang tahu itu muharram yang jelas di dalam agama ini, nah ini sudah cukup. Walihada qala ahlul ilmi la yukaffiru jahid al-fara'id idza kana haditha ahdin bi Islam hatta yubayyana lahu atau hatta yubayyana lahu. Oleh karena itulah ahlul ilmi mengatakan tidak boleh mengkafirkan seorang yang menolak perkara-perkara yang wajib apabila dia hadithu ahdin di Islam, dia baru saja masuk ke dalam Islam. Namanya baru masuk Islam, tidak paham. Nah, ketika mau diambil zakat dia menolak. Nah, ini tidak boleh langsung dikafirkan.
Nah, dengan mengatakan kamu berarti menolak kewajiban zakat. Nah, sampai diterangkan kepadanya bahwasanya di dalam Islam ada kewajiban-kewajiban. Nah, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Ini berhubungan dengan syarat-syarat. Dan ini baru syarat yang paling pokok dan secara terperinci alhamdulillah dulu telah kita pelajari dalam dua bidul takfir. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nakfi bihadza. Saya jemput orang tua. Nakfi bihadza. Subhanallah.